Gini, waktu yang terakhir banget, yang kan aku akhirnya tes lagi kan yang di salah satu universitas swasta di Jakarta, itu kan aku nggak lulus tuh. Itu kan sementara aku masih nunggu pengumuman dari kampus kita kan, yang nggak tahu hasilnya gimana itu kan. Itu udah nggak lulus, aku udah kayak, nggak lulus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua teman dan teman sejawatku. Asik. Kembali lagi bersama kami di podcast berisi bersama Ical, Sila, Kiki. Oke, sekarang kita lagi bersama Dokter Rani. Apa kabar Dokter Rani? Baik, Alhamdulillah. Sehat nggak? alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Kalian sehat? Sehat. Luar biasa. Oh iya, oke. Sehat ya. Jadi nanti di podcast ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Dokter Rani tentang pengalaman Dokter Rani dari awal gimana sih? Dari SMA mau masuk FK gimana? Apa udah nyoba di negeri apa gimana? Terus susahnya tesnya gimana? Terus kuliahnya gimana? Koas sampai saya UKM PPD gimana? Boleh nggak? Boleh. Naran, ceritain dong pertama kali masuk ke FK. Emang mau nyarani sendiri, udah cita-cita dari kecil, apa disuruh orang tua? Atau emang karena nggak tahu mau masuk apa lagi, makanya masuk FK? Kalau bisa ceritanya yang lucu ya Ran, supaya viewernya naik. Gimana ya? Aku kan nggak lucu orangnya. Dia sambil ngapain kek, sambil apa? Menanggung gelak tawa gitu. Oh Iya. gitu, iya ya. Iya, iya. Gimana ya biar itu ya? Keluarkan Ya udah, cerita humor aja, yang cerita. dari Riau. Pokoknya Ya. awalnya aku mau masuk fakultas kedokteran. Kalau cita-cita sih kan kalau dari dulu tuh berubah-ubah. Kadang jadi dokter, kadang jadi guru, terus kadang jadi apa lagi ya? Udah gitu. Kan kalau waktu kita kelas 3 SMA ada tuh kan yang kampus-kampus datang. Oh ya, aku dari Riau ya. Iya. Oh, berarti SMA-nya di Riau. Aku sekolah SD, SMP, SMA di Riau, baru kuliah aja yang di Jakarta gitu. Nah, jadi pas udah kelas 3 SMA kan kampus-kampus datang tuh untuk kayak ada tes-tes gitu kan. Terus aku milih tuh, kan karena aku di rumah tuh cuma bertiga, aku, mama, papa, terus kayak mikir, ya udahlah kayaknya pengen jadi dokter, karena di rumah belum ada, di keluarga inti gitu belum ada yang jadi dokter, dari keluarga mama juga belum ada yang jadi dokter, papa ada tapi baru satu, jadi Emang kayak di keluarga inti Rani apa aja jadinya? nggak ada. Mamaku PNS, papaku ya biasa kerja. Terus? Ya udah Kakak, kan adik? aku lagi nggak ada aku. Oh nggak ada. One Berarti and di only. keluarga Wih. inti juga belum ada tentara kan? Ya Pak, masa saya jadi tentara Pak? Oh iya. Nggak kuat mentalnya. Ya, di keluarga inti belum udah ada gitu dokter, kan. akhirnya masuk dokter. Ya. Terus mama papa juga kayak ya udah nggak apa-apa, dukung gitu kan. Tunggu tuh. Sebelumnya malah ada mama ngomong gini, kalau coba apa tuh yang IPDN ya? Apa sih itu? Ya, benar. PDN. Oh iya itu kan. Kan katanya enak gitu. Ini bukan berarti yang lain nggak enak ya gitu. Kata mama coba aja. Keren. Ini biasanya lu ngomong gitu, gue yang jelasin tuh. Oh gitu. Tapi lu udah jelasin sendiri. Namaku Yunita Maharani ya gitu. Gitu. Nah udah kan. Terus udah kayak gitu. Tapi ngelihat kayak tesnya yang susah, terus pemilihan yang ribet gitu, kayak nggak sanggup nih. Padahal semua kampus juga gitu, semua jurusan lah susah kayaknya. Pokoknya kayaknya aku takut aja pokoknya. Udah tuh. Kampus pertama yang datang ke sekolahku itu ada salah satu universitas swasta di Jakarta gitu. Benar, keren ini baru nih. Bintang tamu kayak gitu. gini harus ini. Ternyata aduh suka nih gue, enak nih. Berapa ya nih? Gitu. Nah, udah gitu. Nah, aku milihnya fakultas kedokteran sama ini, aku milih kedua ini nggak tahu entah motivasinya apa, milihnya teknik lingkungan. Entah kayak aku mikir kayaknya enak tuh teknik lingkungan gitu kan. Dah, tes tuh di sekolah kan.
Tahu-tahu Itu yang dari lulus univ teknik apa? lingkungan. Kan salah Ada satu swasta di universitas Jakarta. Jakarta. Oh iya iya iya. Unstable aku. Oh, udah. Nah, udah. Terus udah kayak gitu, tes. Terus nggak lulus. Nggak lulus. Lulusnya malah Itu teknik lingkungan. Tesnya di Riau apa di Jakarta? Di Riau. Jadi mereka tuh sekolah. tur-tur Tadi kan ke gitu lah sekolah. yang datang-datang ke kampus ke sekolah itu. Iya. Iya. Kalau di daerah kayak gitu, bro. Iya, oke, bro. Maaf, gua kita kan enggak nggak ya? di Jakarta. Lau di kota, Ibu Pak. kan termasuk kota. Oh, Diriku Iya. kan daerah. Enggak, Tapi kayaknya dia skip gua deh. kan orang metropolitan. Sorry ya, kita orang daerah. Iya, nggak Iya. kenal lah gua Kita mau orang dusun. Dusun, parah. Di Duri itu nggak ada bioskop. oh ya? Masa? Baru ini ada. Iya. Wow. Buat informasi nih ke semua. Dokter Yunita dulu sekolah katanya naik gajah ya? Nggak ada, aduh, ya Allah. Nggak ada, jangan percaya ya. Selalu lah. Nggak, tapi beneran. Banyak gajah, Tapi beneran. kan? Di rumah, di daerah aku itu memang ada gajah. Bahkan ada tulisan jalur lintasan gajah. Kalian bisa searching Duri Wow. Riau. Padahal Lah, kalau terus? dipikir-pikir, gajah nggak bisa baca kan? Ya dia nggak tahu lah lintasan dia di mana. Coba. Oh iya ya. Terus yang Apa jaga ditulis? pintu masuk gajah itu, yang ngasih kartu-kartunya gajah juga. Oh kagak, dia di hutan, Pak, di hutan. Oh, di hutan. Kan ada pintu masuknya, berarti ada yang jaga dong. Enggak, dia di hutan, nanti dia kadang keluar Yang gitu. jaga gajah. Waduh, pakai belalai silakan gitu ya. Tarifnya berapa ya? Iya, gratis Pak, naik gajah itu. Oke, Sampai lanjut. mana tadi? Oh ya, gitu kan. Datang. Teknik lingkungan. Tapi kayak nggak kayak nggak happy gitu kan. Ya udah nggak aku ambil akhirnya. Terus udah selesai pengumuman UN lalala, kan pasti ada, kalian bimbel-bimbel nggak? Iya, bimbel. Nah, ya udah kan, aku bimbel aku ini 2 jam dari daerah aku ini. Mohon maaf jauh ya. 2 Di jam. kotanya, kan aku kan daerah-daerah, ya kan. Ampun, Di kota. Ran. Ya, hilang. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Ya udah ya. Kalau hilang, Udah berarti dengar, lu Maaf ya. langsung ulang. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Tadi Ical ulang dengar lagi. gimana, Cal? Ulang. Bimbelnya 2 jam Ulang. dari Oh ya, Satu. bimbelnya 2 jam, Ya. 2 jam setengah sampai 3 jam ke tempat bimbel aku itu. Jadi aku nginep. Kan aku Riaunya tuh di Duri, jadi aku bimbelnya di Pekanbaru. Jadi karena dia jauh dari rumah, aku ambil paket yang menginap di sana. Untungnya ada nenek sih di Pekanbaru. Terus? Itu udah tuh bimbel. Nah, di bimbel itu ada segala macam, pokoknya enak lah, kayak asrama aja gitu, kayak asrama karena kan nginep kan. Udah pagi kayak biasa bimbel-bimbel, terus mereka ada kayak nyediain bukan fasilitas sih, kayak ada ujian mandiri gitu di Universitas Negeri di Yogyakarta, ya kan? Mandiri tapi bahasanya nih ujian mandiri. Ikut. Ikut. Nggak ada keluar pengumuman, nggak ada tulisan merah, ya kan? Ini ujian mandiri tapi pokoknya gagal. Udah frustasi nih kan, Masalahnya kan pasti bimbel kan kita udah capek tuh kan ceritanya bimbel. Iya. Nah, udah kayak gitu. Zaman kita SBMPTN kan? Iya. Nah, Itu yang awal udah, kan? ya kan SBMPTN. Aku SBMPTN karena aku di Riau, aku milihnya di Riau sama di USU. Nah, udah tuh. Seperti biasa. Tulisan merah lagi, ya kan? Merah, udah bosan, udah nangis, pokoknya udah kayak udah gitu kan. Ya udah. Oh, terus aku sempet juga sama mama sama papa ke USU, ke Medan. Kayak lihat-lihat kampus, nanya-nanya gitu. Terus entah kenapa kayak nggak jadi lagi. Ini tapi belum tes. Jadi udah lihat kampusnya, terus kayaknya karena kan jauh juga kan dari Riau, jadinya ya udah. Akhirnya aku balik lagi, nggak jadi tes langsung di sana, nggak jadi. Nah, setelah SBM nggak lulus juga, akhirnya ada anaknya temen papa aku kuliah di kampus kita. Boleh sebut nggak kampus kita? Oke. Kampus Boleh. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Islami. Ya, ngulang lagi dah.
Ini Cal, udah jadi pasti Cal. chat ya. Ya, akhirnya ada anaknya temen papa aku yang kuliah di kampus kita. Terus kayak ngasih tahu kakak itu waktu pas kita mau masuk itu dia udah lagi internship kebetulan dapetnya di Riau itu di Duri. Oh. Nah, udah kayak gitu ya udahlah tanya-tanya gimana gitu kan. Katanya ya Islami Muhammadiyah gitu kan. Ya udah berangkat tuh ke Jakarta bertiga kan kita bertiga. Nah, ternyata kan kita udah ikut SBM, udah ikut ujian mandiri gitu-gitu kan udah banyak tuh waktu yang kebuang kan. Otomatis kan kalau ikut pemilihan yang lain-lain kan juga kayak udah gelombang-gelombang terakhir gitu. Nah, sambil sementara aku nunggu-nunggu itu, aku juga pergi tes di salah satu universitas swasta lagi di Jakarta juga. Tes tuh ke sana. Tes ke sana nggak juga. Jadi ke Jakarta tes di 2 univ ya? 2 univ, nggak keterima. Habis itu ternyata pas aku kan kakaknya papaku ada yang kerja di sini. Kantornya ternyata dekat dengan kampus kita yang di Cempaka Putih ini. Ya udah katanya coba aja langsung ke kampus karena aku bilang karena pas kita lihat websitenya itu udah tutup pendaftarannya. Tapi ternyata ya udah kan coba datang ke sana. Karena ya udah nekat aja gitu walaupun pendaftarannya mana tahu rezeki. Pas udah sampai sana, iya mana tahu rezeki kan. Bingung tuh aku cari yang mana kampusnya gitu kan. Kan zaman dulu bersatu kan. Maksudnya bersatu gitu kan. Nah, fakultas kita bersatu. Bersatu ya kan. Jadi tapi aku lihat tuh kakak senior-senior yang pakai just lab gitu. Tuh kayaknya itu Pak gitu kan. Ya udah langsung tes tuh. Tes pertama yang kayak tes biasa lah kan kayak tes TPA gitu-gitu kan yang pertama. Nah, udah tes kayak gitu, ternyata aku pikir kalau tes pakai komputer kan langsung dikasih tahu lulus atau enggaknya. Ternyata nggak dikasih tahu. Nanti dikabarin kata dia. Ya udah, sambil nunggu-nunggu lagi, aku tes lagi di salah satu universitas dekat kampus kita. Tapi pas baru sampai udah tutup karena kan aku udah terakhir banget tes ini nih. Jadi kayaknya tulisan merah di komputer tuh aku udah khatam udah kita udah gitulah ya. Pokoknya kalian harus tetap semangat kalau misalnya walaupun tetap banyak tulisan merah yang Anda gagal gitu-gitu tetap. Nanti pada akhirnya juga insya Allah dapat keluar rezekinya. Oke? Amin. Oke. Bagus nggak? Bagus. Terus kan keren, ini keren. Udah ngetes di banyak tempat tapi nggak diterima gitu kan. Kok nggak putus asa? Maksudnya kok nggak kayak udahlah kayak gue nggak bisa jadi dokter deh. Enggak. Gue udah. Tapi gini, waktu yang terakhir banget yang kan aku akhirnya tes lagi kan yang di salah satu universitas swasta di Jakarta, itu kan aku nggak lulus tuh. Itu kan sementara aku masih nunggu yang kampus dari pengumuman dari kampus kita kan yang nggak tahu hasilnya gimana itu kan. Itu udah nggak lulus. Aku udah kayak nggak lulus lagi gitu kan. Terus kata lucu gini, tapi ini lucu. Terus kata papaku gini, enggak, Rani kuliah dapat insya Allah kayak gitu kan. Ya Rani udah capek semuanya. Duit pendaftaran kan bayar juga kan, lumayan. Bayar kan? mahal lagi. Ada berapa banyak sih? FK kan? mahal lagi. Kan? Ya udah, itu aku ternyata kalau di UMJ itu aku masuk gelombang khusus 2 yang benar-benar terakhir. Aku tuh. Nah, udah kan, jadi kayak ya udahlah karena kata papaku gitu, ya udah aku kayak coba terus lah kali memang nggak apa-apa yakin rezeki Rani mungkin di sini. Gitu sebenarnya lo mah udah kayak hopeless kayak aduh gimana nih nggak kuliah. Wah kacau sih, bayangin aja sampai soalnya udah di beberapa kampus tuh bahkan udah tutup pendaftaran udah nggak ada lagi, bayangin dah tuh nggak kuliah. Apa nih di oke aja di oke. Oh oke. Tapi ada nggak Yun? Kepikiran pengen ya udahlah kalau emang ini nggak dapat pengen ke fakultas lain gitu. Jurusan lain? Nggak ada, karena aku nggak jurusan tahu. lain. Nggak ada, iya, karena aku nggak tahu juga mau ambil apa juga gitu. Terus kalau misalnya FK deh. FK UMJ 13. Dan gitu. Terus udah kan. Diumumin. Jadi aku nggak ikut tuh. Jadi berarti aku tes 2. Yang satu kan udah keburu tutup. Nah, aku ada kali berapa harian tuh di Jakarta terombang-ambing
terus nunggu pengumuman UMJ yang tahap kedua, ternyata lulus, Mm-mm. alhamdulillah, kayak alhamdulillah lulus ya kan. Akhirnya tes kesehatan kan. Iya. Nah, tes kesehatannya itu di Cirende, di Ciputat. Iya. Nah, tes gitu, ternyata lama banget nih nunggunya. Ya udah, akhirnya aku pulang, balik lagi ke Riau. Nah, pas balik ke Riau, jadi aku balik ke Riau tuh kayak nggak ada kayak belum ada hasil karena di tes kesehatan belum ada pengumuman lagi kan, gitu. Masih ada tahapan lainnya kan, tahap wawancara gitu. Banyak dulu kita tuh. Ya udah pulang, terus kayak kalau ditanya di keluarga yang lain di rumah, banyak kan, ditanya misalnya gimana Ran dapet gitu. Belum tahu, lagi nunggu hasil. Itu aku kayak yang udahlah nggak tahu lah gitu kan. Nah, sampailah pada suatu hari di maghrib itu, ingat banget aku bulan puasa lagi cari bukaan, temenin sepupu aku cari bukaan. Kan PSBB kok keluar. Mohon maaf ini Pak 2013. Oh belum. Belum ada. Iya. Nah, kan? Corona lagi direncanakan. Corona sedang sedang mutasi ya, sedang berencana. Cukup konspirasi. Kurang. Iya, saya cerita aja lah yang tadi ya, di-cut aja ya. Iya. Nah, udah lagi cari takjil tuh, lagi cari takjil. Cari takjil, ditelepon dengan Yunita Maharani gitu kan. Hah, itu lagi di motor tuh. Gitu. Di motor gitu lagi anginnya kenceng dong. Kalau berisik banget. Oh. Kalau di motor aku tadi bisa nggak jadi apa? Oh ya udah nggak lulus gitu kali kan. Nggak jadi. Kalau misalnya berisik kan. Lucu nih. Ya udah kan akhirnya. Terus dengan siapa ya gitu. Terus dia bilang dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Wah, udah seneng dong. Udah, langsung kayak ding gitu kan. Terus kenapa nih, aku udah takut nih gitu kan. Udahlah nih, nggak tahu lah gitu kan. Terus kan pokoknya dikabarin lah kalau alhamdulillah lulus, bisa tahap ke wawancara. Itu kalau bisa bersujud aku di tempat takjil itu langsung buka. Belum, terus kayak alhamdulillah kayak gitu kan. Terus kata sepupuku, ngapa gitu kan. Terus aku bilang, ini lulus tahap yang kesehatan gitu kan. Alhamdulillah, langsung telepon. Gak jadi dia beli takjilnya. Jadi. Ya, jadi. Ya udah, pokoknya di situ lah kan. Udah, pokoknya aku lulus tahap kedua, lanjut ke tahap wawancara. Nah, balik lagi dong. Itu di website ya. Kalau udah balik lagi ke Jakarta. Iya. Keluarkan di website. Nah, aku pikir kalau udah tes wawancara itu udah pasti masuk gitu kan. Ternyata kita pasti kayak SKSD nggak sih kalau baru awal gitu kan, dari mana? Iya. Benar-benar. Tes juga gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah, udah tuh pokoknya aku ketemu tuh sama teman baru aku pertama tuh Nabila sama Badai. Pokoknya gitu kan, cerita-cerita. Jadi ternyata pokoknya pas kita kayak gitu. Berarti lo tahu kalau fake itu ke Nabila sama Badai ya? Lu fake itu ya nanya-nanyanya? Enggak ke Nabila. Betulan. Oh, berarti pas sama Nabila sama Badai lo kambing hitam. Nabila sama Badai. Kalian juga gitu kan? Kalian juga gitu pasti. Sumpah gue enggak. Gue mah ditanya orang gue diem aja, nggak peduli gue sama orang Sila, aku ada cerita. Sila, kamu khusus 2 juga kan? No, aku 3, khusus 3. VIP. Iya khusus 3. Terakhir kan? Maksud aku yang paling terakhir. Lebih kan? terakhir dari Rani. Aku ketemu Sila. Pas kesehatan. Nggak fake ke Sila. Aku nggak kenal ya sama lu. Oh memang guys, Sila itu pas pertama kali kulihat dia, aku kayak gini, sombong banget sih nih orang gitu, kayak bener dia banget. Oke, semua orang bilang gue kayak gitu. Tuh bener kan? Tapi bagus lah, dia nggak fake orangnya. Emang dia malas ngobrol sama orang. Aku nggak fake, itu beneran cari kawan. Kalian nggak mau cari kawan? Aku mau cari kawan. Gue merasa bisa hidup sendiri gue. Aku nggak bisa hidup sendiri. Teman maksudnya, jangan dibawa gitu dong, nanti keluar bahasa ini, aku malu. Terus ntar kita konfirmasi sama Nabila sama Badai ya. Itu Rani nanya. Nanti bisa di-call langsung di sini. Enggak, aku betulan. Males lah. Udah lah, bye. Assalamualaikum. Akhirnya. Pokoknya itu, ternyata wawancara itu masih belum fix karena ada yang masih cadangan gitu-gitu. Jadi kalau misalnya di website itu ada sekitar 20 orang, nanti kan misalnya ada yang keluar, nanti naik gitu pokoknya ternyata. Iya. Udah, pokoknya akhirnya keterima deh di Fakultas Muhammadiyah. Udah deh.
Akhirnya Yun, itu senang dong sekeluarga. Senang. Oh iya. Apa? Ki? Senang. kan dulu tuh ini ya ngetes di univ-univ negeri dulu tuh semuanya tuh pas di SMA. Nggak ada kepikiran ngetes di univ swasta tuh pas di SMA. Buat cadangan satu. gitu. Ada yang ke datang kampus. yang pertama Iya. datang itu. Enggak, yang selain yang datang itu. Kan ibaratnya kayak gue dulu tuh sembari nungguin yang kayak gitu kan, gue nyari lagi nih ke ini lain, ke info-info Univ yang lain. univ lain. Nah ini kan gue Swasta yang juga. di univ swasta ini, karena gue mencari gitu, ibaratnya jadi ini jadi cadangan terakhir. Misalkan gue emang nggak dapet gitu. negeri, emang ternyata nggak dapet negeri, jadi cadangan ini dapetnya. Makanya nggak Iya. lulus katanya. Jadi ya udah papa, insya Allah yakin di UMJ kan betul-betul tes gitu. Ya udah. Oke. Kan menjadikan dokter Jadi deh, Islami. Maba, Wajau. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Islami dan isi itu Ical Sila Iki. Ya, betul. Deh. Mantep aku ya bisa menebak. Ical juga. Kagak. Ical nge-lag ini. Nggak apa-apa Iya, ya. penting kagak. Lu Kita gini nih. gimmick ya? Gue diem doang. Emang gue diem doang. Enggak ada. Bohong. Gimmick anjing, gimmick. Ran, tapi pas diterima kedokteran UMJ ini, Rani sesuai ekspektasi Rani nggak? Pas masuk? Sesuai ekspektasi ini dari segi apa nih? Dari tempatnya, dari pas pertama kali belajar, gitu-gitunya. Pas masuk, awal-awal masuk gimana tuh? Pas ospek lah, pas segala macamnya itu. Rasanya yang dirasain apa, Yun? Aduh, ospek kan Mas Tama kan? Oh, pas apa? Hah? Nge-lag nih. Muka kamu nge-lag. Nah, ininya videonya. Ical gimmick, Aku Ical. masih bergerak sesuai. Iya, gimmick, iya. Nah, gue lagi nge-lag nih. Juga. Kan ospek. Nyangka nggak kedokteran ospeknya kayak begitu? Oh, enggak nyangka. Itu yang paling kutakutin tuh ketemu kadaver. Karena kan dari kampus-kampus lain, aku tuh nanya kalau temen aku keterima dokter, kalian di kampus di Jogja, yang di Jakarta, ada Ran. Aduh, matilah aku, kayak mampus lah aku nih, aku enggak. Masalah aku belum pernah sama sekali, nggak usah lah yang kayak kadaver ya, kayak ada keluarga meninggal, aku belum pernah lihat gitu. Kebayang lah aku takutnya gimana kan? Nah, sudah, kayak gitulah, terbayang. Kalian kalau ingat-ingat kocak gak sih kalau pas Mas Tama mau tidur jam 12 itu udah mandi pakai sepatu kayak nanti langsung bangun udah siap. Gitu kan? Ical nggak inget. Ya gitulah pokoknya kayak Ingat gue ingat. Cal, betul lah Cal. Betul. Masalahnya pas gue yang ingat kan? bagian kadaver ya itu, kan gue orang yang terlampau sombong ya. Jadi gue juga belum pernah lihat orang meninggal yang berdiri ya? Gue kan, maksud gue dalam hati gue perasaan gue mah cowok kali, nggak ada takut-takut gitu, biasa aja kayak gitu lah. Dengan sombongnya gue gitu kan, akhirnya masuklah giliran gue kan, kan bawa korek kan. Iya, sebatang kan? Batang. Terus suruh nyari nama apa gitu di badannya kan. Ngafalin. Ngafalin ya. Dalam hati gue kayak, ya biasa aja lah. Paling dinyalain juga apaan sih. Pas gue nyalain korek, anjing merinding gue sendiri kayak astagfirullahaladzim. Kayak astagfirullahaladzim, gimana? Ngapalin apa? Ya Allah. Sumpah. Gue nyalain lilin, pas hidupkan wajahnya itu. Wah. Langsung lilin muka ya? pertama langsung mati. Iya. Kalian dapat yang tidur apa berdiri sih? Tidur. Gue yang tidur. Oh, syukurlah. Yang keserem kan yang berdiri. Iya. Iya sih. Berarti kita aman ya, yang bertiduran. Tapi gue keluar dari situ tetap biasa aja kayak, gak apa-apa. Emang jiwa sombong lu tuh harus. Emang sombong. Padahal di dalam mau nangis gue itu, ya Allah ini apa ya Allah. Cuma tensin laki-laki aja ya. Sumpah iya.
Nah, terus waktu yang ospek kadaver itu nangis nggak, Ran? Kan banyak yang nangis, banyak yang teriak-teriak. Enggak lah, kan kayak nggak mungkin nangis lah, makin dimarahin nanti. Iya, benar-benar. Iya, cuma pas aku baru masuk tuh ada yang gini-gini. Ada suara gini. Gitu ada. Terus ada juga yang kayak gini. Nah, terus ada juga yang ada yang gini juga. Ada gini. Pas aku baru masuk. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gitu-gitu ada, sumpah. Aku langsung kayak, matilah apa yang kulihat nih, gitu-gitu. Ya udah, hafal deh. Kalian sampai nggak berasa nggak sih api itu udah kena ke sini saking kayak nyari-nyari namanya gitu? Pas di luar baru berasa. Soalnya, hah? Semuanya nge-lag? Enggak sih gue. Enggak. Unita yang nge-lag. Lu nge-lag. Lu nganggep kita semua nge-lag, woi. Gimana sih? Panik sendiri lagi. Karena semuanya nge-lag. Aku yang Ya nge-lag itu lu berarti sendiri yang nge-lag. Oh iya, maaf ya. Maaf. Aduh, Enggak, ini gua udah pas paket data loh. akhirnya kan Mas Tama ngelihat kadaver pertama kali dan lain-lain. Akhirnya masuklah kuliah semester 1 kan. Gimana? Kan awal-awal, masuk FK ternyata pelajarannya gimana, apa gimana? Oh iya. Apa sesusah itu gitu? Iya, berat nggak menurut Rani? Mm-mm. Biasa aja. Apa, Cal? Apa? Tadi Ical kayak, setelah itu, gitu. Nge-lag ya dia. Maksudnya Setelah masuk FK gimana, Ran? Iya, kan SMA nggak kebayang FK kayak gimana. Pas masuk FK, ini susah, ngerasanya, wah ini susah banget ternyata, atau gimana bisa dijalanin, atau dan lain-lain. Semester 1 kan kita yang masih kayak yang LSIT gitu kan. Masih santai-santai gitu kan. Euforia anak kedokteran, beli stetoskop, jaslab dipakai kemana-mana gitu kan. Sampai ke WC pun kalian pakai jaslab nggak? Enggak lah. Oh iya, aku nanya doang, aku juga nggak. Gue ke Indomaret yang pakai. Oh iya. Iya. Ke Sevel nggak sih dulu itu? Oh, Sevel ya. Iya, Sevel. Gue nongkrongnya pakai jaslab. Gue naik motor pakai jaslab. Terbang-terbang dong. Terbang-terbang dong. Pokoknya tuh kalau awal-awal itu karena masih LSIT gitu belum berasa banget kan. Nah, tapi udah mulai masuk blok-blok yang kayak DDT yang udah mulai ke dasar-dasarnya kedokteran itu aku kayak ngerasa, aduh berat juga ya ternyata gitu. Cuma kan beda-beda ya tiap orang kan, kadang ada orang yang emang udah dasarnya pintar, dia kayak biasa aja kampus tapi ya udah bagus-bagus aja nilainya gitu. Kalau aku tuh kayak datang terus kayak misalnya kuliah terus sebentar nanti terus sudah habis main HP lagi, nanti udah mau H-1 ujian baru kayak panik gitu kan. Jadi ya udah dinikmati aja sih sebenarnya. Ran, ada nggak ngerasa semester yang paling susah Rani jalanin? Ada sih kayaknya semester pertengahan Jangan dibuat-buat. Kalau nggak ada, nggak ada. Pak, emang dia lama mikirnya. Mikir. Gua rasa nggak, Rani dibuat-buat kan sebenarnya semuanya gampang kan buat Rani. Maksudnya apa nih membuat nanti banyak nih. Banyak apa? Susah. Kalau menurut aku malah susah semua nggak sih? Nggak tahu. Lu nggak DSP kan? Pernah. Oh, pernah. Oh. Apa? Nge-lag. Enggak. Ada. Apa? Repro. Oh, iya. Oh, iya. Gimana? Apa semester mana yang paling susah? Ujiannya susah, apa susah? Yang paling susah dipelajarin atau gimana? Tropis. Itu susah tuh. Kayak CSL-nya banyak, terus teorinya juga banyak banget kan. Praktikumnya apalagi. Banyak banget praktikumnya itu asli. Parah tapi praktikumnya. Itu, Rani dapat nilainya apa? Apa tropis? Tropis. Iya, pas tropis. Lupa. Tapi nggak ngulang kan? Oh enggak, alhamdulillah. Nggak SP kan? Sesusah-susahnya mah buat Rani emang udahlah, nggak usah. Nah, itu kan Rani anggap susah tuh kan tropis. Terus gimana belajarnya di FK Rani itu? Apa pulang belajar pagi langsung berangkat kuliah lagi, pulang belajar?
Oh enggak, mohon maaf ya, ini aku jujur ya. Kalau mungkin Sila tahu, aku tuh orangnya suka tidur. Ya kan Sil? Tidur mulu aku. Di Apa asrama di tidur itu Rani belajar? Waduh, gini. Kayaknya Nah. tadi itu Iya. anatominya gitu ya. Enggak lah, enggak serius-serius. Aku tuh belajarnya beneran kayak udah mau deket-deket ujian aja. Iya benar-benar. Kok begitu? Nggak tahu ya, mageran akunya tidur. Nih, kalau misalnya pulang kuliah jam 12 siang kan. Kadang kan nanti ada atau 11 siang, nanti kan ada lagi tuh jam 1 atau jam setengah 2 masuk lagi kan. Aku pasti sempetin tidur siang. Tiduran gitu semua. Ya kan? Nah, tapi Rani ini pinter ya. Bukan. Nanti udah H-1 ujian tuh, H-1 hari mau ujian, begadang baru kayak, kenapa nggak dari kemarin? Selalu kayak gitu. Nanti janji deh, blok deket, belajar beneran, gitu aja tuh sampai selesai. Nggak ada juga. Sistem belajarnya Rani kayak gimana sih? Ngafal ya? Aku ngafal. Terus aku nggak bisa kalau orang ngafal diem gitu kan. Nah, kalau aku ngafalnya tuh bersuara, jadi aku selalu belajar tuh nggak pernah di dalam kamar. Kan kita asrama. Kalau di asrama kan berempat kan, satu kamar. Jadi kan beda-beda tuh tipe belajarnya. Ada yang baca laptop, dengerin rekaman gitu. Ada yang dari PPT aja, slide-slide kayak gitu. Nah, aku ngafal. Nah, sementara kan nggak mungkin aku ngafal berisik di kamar kan. Jadi aku suka keluar kamar ya. Nggak keluar asrama, jauh banget. Keluar kamar. Ini jadi tukang pecel itu keluar kayak. Waduh, jadi nggak belajar dong Pak ngegoreng ayam kita. Kol goreng. Jadi semester yang paling susah buat Rani itu semester yang ada stase tropis. Apa sih, bukan stase ya, apa namanya? Blok. Apa sih tropis itu? Blok tropis. Blok tropis. Paling susah yang ada blok tropis. Tapi akhirnya sampai semester 6 kan semuanya aman-aman aja kan? Aman. Sampai akhirnya masuk ke skripsi. Gimana skripsinya? Susah apa enggak? Apa dapat pembimbing yang galak apa gimana? No, skripsi aku dapat pembimbing yang enak banget, nggak galak. Tapi jadi dia itu kayak entah ketua atau apa di Persatuan Senam Diabetes Indonesia gitu. Kalau skripsi beberapa kelompok-kelompok kan ada yang masing-masing gitu kan. Nah, karena aku kan udah dikelompokin, kita tuh dikasih kayak kalian ngelakuin ini ya. Jadi kita dapat skripsi yang eksperimen. Jadi kayak ngelakuin tindakan. Nah, waktu itu kita tuh pengaruh senam diabetes pada orang DM. Jadi orang DM itu sebelum DM kita cek gula darah, terus sebelum senam jadi kita cek gula darahnya. Yeah. Sebelum DM gimana ceritanya? Mana tahu. Iya, mana tahu. Nah, dicek lagi setelah senamnya dicek lagi gitu. Jadi itu aku berempat semuanya ngelakuin hal yang sama, bedanya faktor-faktor apa yang bedain aja gitu. Pembedanya di situ aja, sisanya sama semua. Tapi berjalan lama. Enggak, karena kan aku cuma sebelum senam dan sesudah senam aja diceknya. Memang sebenarnya kalau dipikir-pikir kan belum tentu nggak begitu valid ya, karena kan baru satu hari itu aja, kali dia makan dulu kayak sebelum senam atau apa kan kita nggak tahu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi tapi kayak gitu. Tapi berhasil sih kata dokternya juga. Jadi ya udah deh, alhamdulillah. Walaupun terakhir sidang itu misalnya tanggal 4, aku tuh 2 hari apa sehari sebelum penutupan itu tuh kita sidang. Mepet banget. Parah. Iya. Ketar-ketir ya. Tapi akhirnya aman-aman aja kan, maksudnya dari eksperimennya, terus dokternya nggak dokter yang susah ditemuin. Enggak sampai ngulang-ulang lagi bla bla bla. Berapa kali revisi? Revisi sering juga. Seringnya itu permasalahannya di ininya, SPSS-nya. Datanya. Iya, sampai aku tuh konsul ke dokter Bakti kan. Udah dapet metode penelitiannya apa gimana, konsul lagi kan pasti ke dokter ininya, ke dokter pembimbing skripsinya, masih belum keterima. Terus sampai cari dosen gitu kita, dosen statistik, baru deh diterima. Sumpah, soalnya tuh beda kemauan gitu. Jadi harus dapet dulu yang pengen maksud dokter tuh kayak gini loh maunya gitu. Tapi emang sih pas lagi skripsi tuh statistiknya tuh emang luar biasa ya. Iya kan? Parah. Yang ribet harus itu sih ya. Statistik.
Itu sekelompok berapa orang? Berempat. Berarti kerjasama semua ya? Maksudnya dengan satu eksperimen, ini ngambil data yang ini ngambil data yang ini. Iya. Betul. Iya. Enak jadinya. Iya, benar. Jadi selama skripsi nggak ada problem ya, enak-enak aja, lancar. Ya, problem tuh Belum ada aja ya, tapi bisa dilewati. Iya. Bisa lah ya, dilewatin. Iya. Ada kesulitan tapi mampu dilewati lah. Emang kalau cewek tuh gitu kali ya? Kalau cowok banyak banget masalah. Nggak tahu sih. Ya? Apa karena cowok bikin masalah sendiri ya? Kayaknya Ki, sumpah iya. Sebenarnya nggak diatur nggak sih kalau cowok? Iya, bandel. Iya, kalau nggak sesuai keinginannya susah, ribet banget. Iya. Ya udah akhirnya selesailah tuh dari awal masuk dari selesai SMA masuk FK sampai selesai skripsi. Akhirnya esket ya kan jadi sarjana kedokteran. Alhamdulillah. Akhirnya yudisium terus mulai koas ya kan. Jadi udah selesai semuanya, sekarang udah mulai masuk ke dunia koas. Sikat Ki.